Di pemilu tahun 2024, jumlah partisipasi pemilih mencapai 81,48%. Ini angka partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya yang dilaksanakan di tahun 2019. Di mana pada saat itu, capaian angka partisipasi adalah 80,90%. Ini adalah prestasi yang membanggakan sekaligus memuaskan bagi kami sebagai penyelenggara pemilu. Karena kerja keras kami membuahkan hasil yang bahkan melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu sebesar 79,5%. Tapi, apakah itu artinya demokrasi kita sudah sehat? Tunggu dulu, Pak. Ternyata tidak sesederhana itu. Ada rahasia besar di balik angka partisipasi yang sering tidak kita sadari. Dan hari ini, saya akan membongkar semuanya. Nah, kalau kamu benar-benar peduli pada kondisi Indonesia di tahun 2045, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng. Oke, teman-teman. Pertama, saya ingin memulai dari fakta dalam ekosistem kehidupan bernegara, yaitu partisipasi pemilu adalah pilar demokrasi. Nah, teman-teman, demokrasi itu bukan cuma soal memilih, tapi bagaimana rakyat ikut menentukan arah bangsa. Artinya, tanpa partisipasi, demokrasi itu bisa stagnan, bahkan jatuh ke tangan otoritarianisme. Nah, untuk teman-teman ketahui juga nih, pada salah satu jurnal ilmiah, saya menemukan pernyataan menarik dari Robert Dahl tahun 2000. Beliau mengatakan bahwa partisipasi efektif adalah syarat mutlak demokrasi. Saya ingin teman-teman menyadari bahwa partisipasi tinggi itu belum tentu berkualitas loh. Ingat ya, belum tentu, karena ini kasuistis. Bisa saja di suatu daerah atau di suatu TPS partisipasinya tinggi, dan memang partisipasi tersebut mencerminkan kualitas demokrasi. Tapi di beberapa kasus lainnya bisa jadi sebaliknya. Banyak orang ikut pemilu hanya karena formalitas, tanpa paham isu, visi misi, dan atau bahkan tanpa mengenal calon yang akan dipilihnya. Nah, di pemilu dengan angka partisipasi yang cukup tinggi juga berpotensi adanya masyarakat yang terjebak dalam dinamika politik uang, hoax, dan politik identitas. Jadi, pada kondisi ini saya ingin mengatakan bahwa yang kita butuhkan tuh bukan hanya kuantitas, tapi partisipasi bermakna. Ini tentang kualitas pemilih dan pilihannya. Nah, teman-teman semua, berikutnya mari kita bicara tentang tantangan di Indonesia, tantangan demokrasi di Indonesia. Saya kira kita semua suka tidak suka dan mau tidak mau memang harus mengakui bahwa politik uang masih marak di semua level. Indikatornya sederhana. Kita bisa melihat dari kasus-kasus yang seringkali mewarnai persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilu. Ya, inilah cara pandang yang paling akuntabel menurut saya, bukan asumsi atau opini. Ini fakta hukum, bahwa perkara hasil pilkada atau pemilu itu seringkali diwarnai dengan gugatan yang berhubungan dengan politik uang. Nah, teman-teman, berikutnya tentang tantangan disinformasi digital. Saya ini termasuk yang cukup mengikuti dinamika digital di setiap pagelaran pemilu maupun pilkada. Dan fakta yang tidak bisa dibantah di kalangan akar rumput adalah bahwa hoax politik di WhatsApp dan media sosial itu cukup mempengaruhi keputusan pemilih. Kemudian tantangan berikutnya yang kita sering hadapi di pemilu maupun di pilkada. Ini adalah tantangan yang saya anggap paling ekstrim, ya, yaitu polarisasi identitas. Nah, pada tantangan ini, kita sering menemui situasi di mana agama dan etnis menjadi senjata politik. Tentu ini bukan hanya menciderai kualitas demokrasi, tapi juga menciderai karakter hidup bangsa Indonesia yang telah didesain secara konstitusional untuk saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi perbedaan, serta memperkuat kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Tantangan terakhir, teman-teman, tapi ini yang terakhir tapi belum berakhir. Ini tantangan yang benar-benar memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu minimnya literasi politik. Survei LSI tahun 2020 menyatakan hanya 45% masyarakat paham perbedaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini memprihatinkan, kawan. Sekarang mari kita coba melihat
perbandingan global dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Mari kita ke Swiss. Mereka menggunakan demokrasi langsung yang diwujudkan dalam partisipasi rakyatnya yang bukan sekedar hadir di bilik suara, tapi mereka juga ikut menentukan kebijakan lewat referendum. Nah, kita sebagai orang yang sangat mencintai Indonesia nih ya, bisa belajar dari negara Swiss dan memahami bahwa partisipasi itu harus jadi bentuk kesadaran, bukan sekedar angka statistik. Swiss ini sering disebut sebagai laboratorium demokrasi langsung paling konsisten di dunia. Nah, si warga Swiss nih teman-teman, mereka bisa melakukan referendum dan inisiatif rakyat. Artinya, dengan referendum, maka rakyat bisa menolak atau menyetujui undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Ini adalah inisiatif rakyat di mana warga Swiss tuh bisa mengusulkan perubahan konstitusi asalkan terkumpul minimal 100.000 tanda tangan dalam 18 bulan. Ada fakta menarik yang berhasil saya himpun saat saya menyiapkan data untuk konten ini, di mana dalam kurun waktu tahun 1848 sampai tahun 2022, Swiss tuh sudah menggelar lebih dari 600 referendum nasional. Nah, sedangkan angka partisipasi mereka biasanya hanya berkisar antara 40-60%. Tidak selalu tinggi, bahkan lebih rendah dari Indonesia. Tapi dianggap berkualitas, karena warganya benar-benar ikut menentukan kebijakan publik. Misalnya soal energi nuklir, sistem pensiun, dan bahkan hingga soal imigrasi. Nah, bagaimana dengan demokrasi elektoral di Indonesia? Indonesia boleh dikatakan menganut demokrasi perwakilan dengan pemilu langsung 5 tahunan. Nah, kabar baiknya seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa partisipasi pemilu di kita tuh cenderung tinggi. Wow! Bahkan ya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Swiss. Namun, demokrasi kita masih terbatas pada memilih pemimpin atau wakil. Rakyat tidak punya mekanisme referendum nasional untuk menolak undang-undang atau mengusulkan konstitusi secara langsung seperti di Swiss. Contohnya nih ya, seperti pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan di tahun 2020. Banyak protes publik, tapi rakyat tidak bisa menggunakan jalur referendum seperti di Swiss. Nah, akhirnya protes dilakukan lewat demonstrasi di jalan, ya kan? Tapi teman-teman dan sahabat-sahabat semua, terlepas dari itu semua, mari kita ambil pelajaran berharga dari Swiss untuk Indonesia. Swiss itu mengajarkan bahwa partisipasi bukan sekedar hadir di TPS, tapi juga ikut menentukan isi kebijakan. Di Indonesia, tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi, bukan hanya kuantitas, tapi memastikan si rakyat ini benar-benar paham isu dan ikut mengawasi jalannya demokrasi. Oke, wahai sahabat-sahabatku, mari bayangkan deh, jika partisipasi kita tinggi, tapi dangkal. Indonesia bisa punya pemimpin yang salah, kebijakan yang salah, dan akhirnya masa depan yang salah. Tapi kalau partisipasi kita berkualitas, demokrasi akan kuat tuh. Rakyat akan sejahtera, Pak. Dan Indonesia benar-benar bisa menjadi negara emas di tahun 2045. Teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa partisipasi pemilu itu lebih dari sekedar hadir di TPS. Itu adalah cara kita memastikan suara rakyat benar-benar jadi penentu arah bangsa. Nah, sekarang saatnya saya kasih info ya. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang indeks partisipasi, data antar daerah, fakta penentu, dan strategi masa depan demokrasi Indonesia, semuanya sudah saya tulis lengkap di buku terbaru saya yang berjudul Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Kabar baiknya, selain dalam bentuk buku fisik, kamu juga bisa mendapatkan produk digitalnya dalam bentuk e-book lewat link yang saya taruh di deskripsi. Silahkan nanti teman-teman cek ya. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalamanmu ikut pemilu. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel ini biar makin banyak orang yang melek demokrasi. Selanjutnya, nanti kita tuh akan bahas apa itu partisipasi politik. Lebih dari sekedar nyoblos. Stay tune, karena saya akan melanjutkan topik ini di konten berikutnya. Tentu berdasarkan apa yang sudah saya tuliskan dalam buku terbaru saya yang baru terbit pada tahun 2025 ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.